Baik, alhamdulillah kita sudah insya Allah ya akan memasuki sesi yang kedua bersama guru kita Ustadz Zuhair Abu Az-Zubair hafizahullah taala. Ya, bagi para peserta untuk disiapkan kembali catatan-catatannya, penanya, ya, kitabnya, buku tulisnya, ya, dan juga ya pendengarannya juga ya, kesiapannya untuk menerima materi. Bagi yang punya teman yang ikut, ya yang di grup, mohon diingatkan ya bahwasanya kita sudah memasuki sesi yang kedua. Baik, mungkin sebelumnya Ustadz, mohon maaf, Nah, Ustaz. berarti kita hanya sesi yang kedua saja Ustadz ya, selesai ya? Insya Allah sesi kedua selesai, Ustaz. Nah, Jam berapa kira-kira Ustadz? kalau misalnya apa namanya ada pertanyaan mungkin bisa sampai jam 11. Tapi kalau nggak ada pertanyaan bisa setengah 11 sudah selesai mungkin. Nanti Ya, saya baik. usahakan Ya, setengah 11 selesai. Jadi setengah jam itu ada pertanyaan bisa dijawab. ya. Nah, Kalau ada yang mau mungkin baca satu atau dua surat untuk dikoreksi, boleh Ustadz? boleh di sesi pertanyaan berarti ya, biar kita Ya, sesi apa pertanyaan. 30 menit akhir ya. Ya, baik. Nah, Jazakumullah khairan insyaallah. Ustadz. Silakan Ustadz, boleh Jazakallah dimulai. khair. Nah, jazakallah khairan Ustaz Aziz. Baik, bismillah. Alhamdulillah. Kembali kita melanjutkan. Tadi sudah selesai pada bab gunnah musyaddada dan mim sukun. Ya, ini masih ada beberapa bab. Jadi siapkan tenaganya, konsentrasinya. Insya Allah kita sama-sama bahas ya. Bab selanjutnya hukmu lami al wa lamil fi'li. Lilami al halani qabla lilami al halani qabla al ahrufi ulahuma izharuha falta'rifi qabla arba'in ma'ashratin khudh ilmahu min ibghi hajjaka wa khaf aqimahu ثانيهما إدغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فعي طيب ثم صر رحما تفز ضف Apa ذا kata نعم Rasulullah Shallallahu Alaihi دع Wasallam? سوء ظن زر شريفا للكرم ولا ملول سمها قمرية. Nah ini dibacanya lula ya, bukan wala malula. Ya secara ini dibacanya secara apa? Prakteknya nanti dibacanya lula, wala malula, wala malula, wala malula sammiha qamriyah, wala malukhra sammiha syamsiyah, wa adhiranna lama fi'lin mutlaqa fi nahwi qul na'am wa qulna waltaqa. Nah, ini berkaitan dengan alif lam syamsiyah dan juga alif lam qamariyah atau sebaliknya. Dan ada tambahan lam fi'il. Kita bisa langsung lanjut ke yang bagian 13-nya ya. Disebutkan di sini lillami al-halani qabla al-ahrufi ulahuma izharuha fal ta'rifi qabla arba'in ma'asyratin khudh ilmahu. Bagi huruf apa namanya alif lam lillami al bagi huruf lam ma'rifah alif lam ini yang dia datang sebelum huruf-huruf yang akan disebutkan di bawah nih ya. Disebutnya huruf izhar. Namanya juga disebut izhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Fal ta'rifi qabla arba'in di sini. Di sini kita wasol langsung qabla arba'in. Sebelum 4 ma'asyratin dan 10 berarti sebelum 14 huruf. Kalau ada alif lam setelahnya ada 14 huruf yang ini ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Hamzah, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Maka alif lamnya dibaca dengan jelas. Nah, kita langsung masuk ke tabel di 13 ya, halaman 13. Hukum alif lam ta'rif atau alif lam ma'rifah dan lam fi'il. Ini kita bisa kelompokkan menjadi 3 ya. Ada alif lam atau izhar qamariyah, ada alif lam atau idgham syamsiyah, dan lam fi'il. Kenapa disebut dengan alif lam qamariyah? Kenapa disebut dengan alif lam qamariyah? Qamar itu apa artinya? Bulan. Dan juga syamsiyah artinya matahari. Kenapa dinisbatkan kepada bulan? Bulan itu terang benderang tapi tetap jelas bisa dilihat.
ya. Berang itu apa namanya terang benderang tapi tetap jelas bisa dilihat. Sementara syamsiyah itu matahari, dia terang benderang dan tidak dilihat dengan jelas. Tidak bisa dilihat secara langsung dengan kasat mata. Dan seakan-akan tidak ada gitu ya. Tidak apa namanya karena terang saking terangnya jadi orang malas lihat ke atas. Nah, jadi tidak seakan-akan tidak dianggap. Sementara bulan ketika terang dia terlihat dengan jelas. Nah, jadi alif lam qamariyah nanti alif lamnya itu dibaca, lamnya dibaca. Tapi kalau alif lam syamsiyah tidak dianggap. Dia ada ya, yuktab wala yuntok. Dia tertulis tapi enggak disebutkan, enggak diucapkan. Ya. Kita lihat di sini. Contoh alif lam qamariyah. Nah, di sini wal qamar wal adiyat al balad. Nah, misalnya dia di awal ya atau al qari'ah. Jadi alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah selalu diawali dengan fathah ya, hamzahnya itu hamzah wasalnya. Nah, alif lam qamariyah tadi lamnya dibaca jelas. Dia nampak dan juga dibaca. Sementara alif lam syamsiyah lamnya nampak tapi tidak dibaca, langsung melebur ke sini. Disebutnya idgham syamsiyah, langsung diidghamkan, dimasukkan, dileburkan ke huruf setelahnya. Biasanya hurufnya bertasydid ya. Hurufnya bertasydid seperti ini nih. Ya. Dan di sini menyesuaikan dari sifatnya. Kalau yang alif lam syamsiyah. Contohnya sifat pada huruf nun ada gunnah. Wan nahari. Jadi ditekan lebih lama. 2 sampai 3 harokat. Jangan buru-buru. Wan nahari. Huruf shin punya sifat tafasyi. Sehingga diberikan dulu sifatnya. Wasyamsi. Wasyamsi. Tidak boleh wasyamsi. Terlalu cepat. Dan shin juga punya sifat yang lainnya. Seperti rokhawah. Dan juga al-hams. Ya, itu untuk alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Mudah insya Allah. Adapun lam fi'il itu apa? Setiap lam sukun yang ada pada kata kerja. Nah, kita apa sedikit demi sedikit para guru Al-Qur'an ini harus sambil belajar juga bahasa Arab. Terus belajar kita. Nah, di sini ada lam fi'il di tabel ini. Contohnya lam fi'ilnya bentuknya ini fi'il amr ya. Qul dan watabattal. Qul. Nah, ini lamnya ada sukun di sini. Jadi lam fi'il itu terjadi pada lam sukun yang ada di akhir, di tengah-tengah atau di awal. Nah, ini saya di akhir semua nih posisinya ya. Qul wa tabattal man yaf'al. Kalau ini fi'il madi. Nah, jadi kita lihat di sini ini lam fi'il, lam sukun yang terdapat pada kata kerja, baik kata kerja lampau, madhi, afwan ini fi'il mudhari ya, ini fi'il mudhari may yaf'al. Baik pada kata kerja lampau, madhi atau mudhari atau fi'il amr, kata kerja perintah. Ya, jadi bunyinya tidak boleh ditekan lama-lama. Contohnya qul huwallah, qul tidak. Qul huwallahu ahad. Jadi lam fi'il semuanya dibaca dengan jelas lamnya. Sama seakan-akan seperti alif lam qamariyah juga. Wal qamar wal adiyat. Bedanya alif lam qamariyah selalu bersanding dengan alif lam. Sementara lam fi'il dia posisinya tidak bersanding dengan tidak ditetapkan dengan huruf apapun dia bersandingnya. Boleh dengan qaf, ta, ain dan sebagainya. Karena posisinya pun dia sebagai fi'il kata kerja. Nah, seperti itu ya. Ini insya Allah mudah ya. Alif lam qamariyah. Karena tertulisnya sudah jelas seperti ini. Hanya saja kita harus tahu nama-namanya. Nah, dan cara bacanya. Ketika kita memulai pada alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Menjadi ibtida misalnya ya. Contohnya alif lam qamariyah ada di surah Al-Qari'ah. Ayat pertama. Itu cara memulainya dengan memberikan fathah. Al-Qari'ah. Jadi semua alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah diberikan dengan fathah apabila dia menjadi permulaan bacaan. Yang syamsiyah apa contohnya? Surah Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Ra. Alif lam dan alif apa namanya dikasih harokat. Hamzah wasol itu ya. Itu adalah hamzah wasol diberikan harokat fathah.
Ar-Rahman. Tapi kalau kita wasal dari bismillah tidak dibaca harokatnya. Sama seperti Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Langsung masuk ke huruf lamnya. Kalau yang syamsiyah langsung masuk ke huruf setelah alif lamnya, huruf ro-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman. Jadi langsung masuk ke ro-nya. Seperti itu. Nah, insyaallah mudah ya untuk alif lam syamsiyah. Kita lanjut masuk ke bab setelahnya. Al-mislaini wal mutaqaribaini wal mutajanisain. Nah, ini disebut dengan bab idgham ya. Bab idgham mislain, idgham mutaqaribain, idgham mutajanisain. Yang pertama infis sifati wal makharij ittafaq. Jika sifat dan makhrajnya ittafaq, dia sama. Harfani fal mislani fihi ma ahaq. Hurufnya sama dan dia semisal, maka dia disebut dengan idgham mutamatsilain. Ya, sifat dan makhrajnya sama itu idgham mutamatsilain. Nanti kita lihat tabelnya ya. Wa iyakuna makhrajan taqaraba wa fi sifat ikhtalafa yulaqqaba mutqaribain atau mutaqaribain. Dan jika makhrajnya berdekatan, tidak sama, tidak juga satu makhraj tapi dekat. Seperti lam dan ro ya. Kemudian qaf dan kaf ya. Wa fi sifat ikhtalafa, dan sifatnya berbeda, makhrajnya berdekatan, sifatnya beda. Yulaqqaba mutqaribain. Nah, dia dilaqabi atau dinamai dengan mutaqaribain. Idgham mutaqaribain. Melebur karena adanya dua huruf yang berdekatan secara makhraj dan secara sifat berbeda, ikhtalaf. Kemudian fi makhrajin duna sifati huqiqa bil mutajanisain. Nah, dan apabila ada huruf yang makhrajnya sama duna sifat, akan tetapi sifatnya berbeda. Ada huruf yang makhrajnya sama, keluarnya misalnya ada di ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas, tempat tumbuhnya gigi seri atas. To dan ta. To dan ta itu tempat keluarnya sama. Akan tetapi duna sifat, tanpa sifatnya, makhrajnya saja yang sama, sifatnya berbeda. To punya sifat isti'la dan itbaq, sementara ta punya sifat alhams dan juga syiddah. Nah, itu berbeda. Jadi to dengan ta itu nanti bisa melebur, tapi meleburnya caranya ada, nanti kita akan bahas. Awwalu kullin fas-shaghir samiyan aw hurrikal insakan summa insakan awwalu kullin fas-shaghir samiyan. Dan ini posisinya kalau misalnya ada huruf yang tadi itu posisinya di awal ini sukun, yang keduanya yang bertemu dengan huruf setelahnya itu berharokat, maka disebut dengan idgham shaghir atau idgham mutajanisain, mutamatsilain dan mutaqaribain yang shaghir. Contoh, ba sukun ketemu dengan ba. Idrib bi'asok. Idrib bi'asok. Nah, ba yang pertama sukun, ba yang kedua berharokat. Itu namanya idgham mutamatsilain shaghir. Kenapa? Karena ada dua huruf yang sama, yang pertama sukun. Kalau yang kabir dua-duanya berharokat. Ya, dua-duanya berharokat. Contohnya apa ya? Contohnya adada, ya, adada. Dal yang pertama fathah, yang kedua juga fathah. Walaupun yang kedua itu berharokatnya fathatain, tapi kan difathahkan. Adada. Nah, itu namanya dua huruf yang sama, yang dua-duanya berharokat. Itu idgham mutamatsilain kabir. Itu namanya mutamatsilain kabir, tapi tidak dileburkan ya. Jadi bukan idgham, tapi mutamatsilain kabir. Ya, dua huruf yang semisal tapi dia berharokat. Kalau yang pertamanya sukun, baru dia dileburkan ke huruf setelahnya. Au hurikal harfani fi kullin faqul kullun kabirun wafhamanhu bil musul. Nah, kalau yang dua-duanya berharokat, maka dia disebut dengan
kabir ya. Baik mutamatsilain, mutaqaribain atau mutajanisain. Kita lihat di sini idgham dibagi 3, mutamatsilain, mutaqaribain, mutajanisain. Mutamatsilain artinya apa? Dua huruf yang semisal bisa ditulis. Mutamatsilain, dua huruf yang semisal sama makhraj dan sifatnya. Mutaqaribain, dua huruf yang berdekatan makhraj dan sifatnya berbeda. Mutaqaribain, dua huruf yang saling berdekatan makhrajnya namun berbeda sifatnya. Mutajanisain, dua huruf sejenis yang satu makhraj tempat keluarnya sama, duna sifat atau sifatnya berbeda dan sifatnya berbeda. Nah, kita bisa lihat sini ya. Sama makhraj dan sama sifatnya. Mutaqaribain berbeda, berdekatan makhraj dan berbeda sifatnya. Mutajanisain satu makhraj dan beda sifat. Nah, prakteknya yang mutamatsilain insya Allah mudah. Nah, tapi di sini kita lihat ada ba ketemu ba. Ba ini kan punya sifat qalqalah. Nah, kira-kira dibacanya qalqalah atau tidak? Contohnya, idrib bi'asaka atau idrib bi'asaka. Ada yang bisa jawab? Idrib bi'asaka atau idrib bi'asaka. Mana yang benar? Tidak dikolkolahkan Ustadz. Tidak dikolkolahkan, betul ya. Jadi tidak boleh idrib bi'asaka. Kenapa? Karena tadi idgham harus melebur ke sini nih. Melebur ke yang kedua. Idrib bi'asaka. Nah, begitupun sama yang sebelumnya, yang setelahnya. Yang dal ini ya. Waqad dakhalu. Tidak boleh waqad dakhalu. Atau putus dulu di sini nih. Fala taqul lahuma. Tidak boleh. Fala taqul lahuma taqul. Lam itu punya sifat tawasud. Berjalan dulu sebentar. Fala taqul lahuma. Jangan terlalu lama tapi. Fala taqul lahuma. Tidak. Itu ya cara bacanya. Yang ada qalqalahnya tidak boleh dileburkan. Mutaqaribain. Mutaqaribain ini ada dua jenis seperti ini ya. Tapi ada satu tambahan lagi tuh. Irkab ma'ana. Irkab ma'ana itu ba dengan mim, ada yang memasukkannya ke mutaqaribain, ada yang memasukkannya ke mutajanisain. Ya, tapi lebih tepatnya itu mutajanisain ya. Karena kan satu makhraj. Ya. Jadi dia dileburkan ke huruf mimnya langsung. Kalau mutaqaribain setidaknya ada dua contoh ini nih. Tapi yang qurrabi yang lam bertemu ro ini lebih banyak nih. Nanti contohnya. Adapun yang alam nakhluqum ada satu tempat di surah Al-Mursalat. Ya, di surah Al-Mursalat nih alam nakhluqum. Ada dua cara membaca alam nakhluqum. Ya. Kalau di Muqaddimah Al-Jazariyah disebutkan tuh. Ya. Bahwa di kata ini ada waktulif. Ada ikhtilaf. Nah, yang pertama caranya adalah dengan langsung meleburkan ke huruf kaf. Ya, yang pertama caranya langsung melebur ke huruf kaf seperti ini. Alam nakhluqkum, lukum, tidak boleh luk. Kalau luk langsung qaf. Ini langsung masuk ke huruf kaf. Tidak boleh qaf dulu. Nah, ini cara yang pertama. La alam nakhluqkum, lukum. Yang kedua adalah dengan menjelaskan huruf qaf tanpa memantulkannya. Alam nakhluqkum, lukum. Jadi luk, qafnya tebal tanpa dipantulkan. Langsung pindah ke kaf. Nakhluqkum. Kenapa cara yang kedua ada? Karena qaf dengan kaf sifatnya berbeda dan qaf itu sifatnya kuat. Tebal itu sifat yang tebal itu derajatnya kekuatannya lebih tinggi dibandingkan yang kaf sehingga yang kaf ngalah. Qafnya harus tebal dulu. Nakhluqkum. Ya. Tapi kita boleh tadi langsung melebur nakhluqkum, lukum. Nah. Kemudian yang ini ya, yang lam dengan ro. Ini langsung melebur ke huruf ro. Wa qur rabbi zidni ilma. Wa qur rabbi irhamhuma. Dan seterusnya. Nah, ini dibaca dengan langsung melebur ke huruf ro. Tanpa ada bunyi lam yang tertinggal. Langsung pure ke huruf ro. Wa qur ro. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya mutajanisain. Ya.
Satu makhraj dan sifatnya berbeda. Nah, ini kita bisa sering temukan di surah Al-Kafirun. Kita mungkin sering membacanya ya di surat-surat pendek. Al-Kafirun itu ada abadatum tulisannya. Dibacanya abatum. Dalnya langsung dihiraukan atau tidak dianggap, langsung masuk ke huruf ta. Dal dengan ta satu makhraj tapi beda sifat. Ya, huruf dal tidak punya sifat hamas walaupun dal juga punya sifat syiddah seperti huruf ta. Tapi ta punya sifat hamas. Ada t. Nah, kalau dia sukun terutama. Abadatum tulisannya. Dibacanya abatum. To dengan ta. Nah, ini huruf to dibaca tebal dulu. Tidak bisa langsung masuk ke ta. Basat ta. Tidak ya. Karena to aqwal huruf. Ya, kalau kita nanti ada kesempatan belajar Salsabil Asy-Syafi. Itu ada derajat tingkatan huruf. Nah, apa? Lakob-lakob huruf. Huruf to ini termasuk tingkatan huruf yang kuat. Ya, aqwal huruf. Huruf yang paling kuat itu huruf to. Ya. Karena semua sifat tebal ada di dia. Dan juga dia memiliki sifat selain tebal itu ada jahar. Dan juga syiddah. Jadi di sini to-nya tidak boleh dihiraukan, tidak boleh langsung ke huruf ta. Basat ta, tidak. Basat ta, basat, basat ta. Nah, isyarat to-nya tebal tapi jangan dilepas. Basat ta, tidak. Basat ta, gitu ya. Nah, kalau ini yang ketiga, zal bertemu dengan lo. Nah, ini sudah jelas langsung melebur ke huruf lo. Yang pertama zalnya bukan huruf tebal. Kemudian huruf lo huruf tebal. Ini lebih berhak dia mendapatkan dia lebih berhak untuk dibaca tebal. Illadamu. Ya, langsung dileburkan. Illadamu. Illo. Jadi jangan lagi dibaca illadamu tapi illadamu. Seperti itu ya. Ini idgham, bab idgham mutamatsilain, mutaqaribain dan mutajanisain. Kemudian kita lanjut aqsamul madd. Nah, macam-macam mad. Macam-macam mad. Wal maddu asliyun wa far'iyyun lahu wa sammi awalan tabi'iyan wa hu ma la tawaqqufun lahu ala sabab wa la bidunihi al hurufu tujtalab. Bal ayu harfin ghairi hamzin aw sukun ja ba'da maddin fattabi'i yakun wal akharul far'iyyu mawqufun ala sabab ka hamzin aw sukunin musjala hurufuhu thalathatun fa'iha fi lafzin wayin wa hiya fi nuhiha wal kasru qabla al ya wa qabla al wawi dham syartun wa fathun qabla alfin yultazam atau diidghamkan alfin yultazam wal linu min hal ya wa wawun sukina atau sakana boleh. Ini fitahun qabla kullin u'lina. Kita langsung ke tabelnya saja. Karena waktunya sudah mau jam 10. Semoga kita bisa selesai di 10:30. Macam-macam mad. Macam-macam mad dibagi menjadi dua ya. Ada yang asli atau tabi'i. Asli itu apa sih? Asli itu murni. Bawaan dari sananya seperti itu. Jadi asli itu bahasa Arab. Banyak bahasa Indonesia yang sudah diserap ke bahasa Arab. Ya. Asli apalagi. Kursi bahasa Arab itu. Apalagi banyak hal-hal ini ya. Waktu ya. Al-waqt dari kata waktun. Waktu itu pukul atau namanya menunjukkan waktu itu kan dari serapan bahasa Arab. Al-waqtu. Kemudian majlis ulama Indonesia dan sebagainya. Banyak dari bahasa Arab. Jadi Indonesia itu sudah ke Arab-Araban. Nah, kita lihat di sini asli atau tabi'i maknanya adalah dari sananya seperti itu, tidak ada tambahan. Far'i cabang. Jadi ada beberapa pecahan-pecahannya nanti. Huruf mad yang asli atau tabi'i itu ada 3. Ada alif, waw sukun, ya sukun. Ingat harus ada sukunnya wawnya dan ya-nya ada sukunnya. Ini saya pakai sifar karena di keyboard nggak ada sukun. Mungkin belum cari tahu sayanya. Jadi di sini saya pakainya sifar ya. Nah, anggaplah ini sukun. Ya, kita lihat di sini. Yang asli tanpa ada penyebabnya. Hurufnya murni, alif, waw sukun, ya sukun.
Sementara yang far'i nanti ada penyebabnya. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah hamzah dan sukun. Nanti akan ada mad asli yang bertemu dengan hamzah dan sukun sehingga dia berubah menjadi mad far'i. Jadi mad far'i itu adalah gabungan dari mad asli yang bertemu dengan penyebab, yaitu hamzah dan tanda sukun. Ya. Kadar mad asli atau mad tabi'i itu ada 2 harokat saja atau 1 alif, disebut dengan qasr. Ya. Jadi qasr itu istilah untuk panjang 2 harokat. Kalau tawasud panjang 4 harokat. Kalau isba' atau tul itu panjang 6 harokat. Bisa juga disebutkan 5 ya. Karena ada yang 5. Contohnya di mad wajib. Isba'nya 5. Seperti mad jaiz juga ya. Nah, yang ini yang mad far'i kita lanjut di setelahnya. Kita lihat dulu nih ya. Yang bagian mad asli. Mad asli itu tadi kadarnya 2 harokat. Jadi semuanya kadarnya 2 harokat. Dan mad asli rumusnya seperti ini. Apabila ada fathah setelahnya alif. Apabila ada dhammah setelahnya waw sukun. Apabila ada kasrah setelahnya sukun. Hurufnya boleh apa saja, yang penting fathah. Contohnya di sini hurufnya qaf, atasnya fathah setelahnya alif. Ini adalah mad tabi'i atau mad asli, dibacanya 2 harokat saja. Qala. Kalau yang dhammah setelahnya waw. Nah, ini salah nih saya. Harusnya yang ini di atas ya. Yaqulu. Ini terbalik ya. Kalau yang kasroh setelahnya ya sukun. Qila ya. Qaf kasroh setelahnya ya sukun. Qi. Ya dibaca qila. Panjang 2 harokat. Semuanya kadarnya 2 harokat. Nah, dan juga ada alin. Nah, bacaan lentur yang dia nanti dibacanya tidak boleh terputus. Contohnya tadi disebutkan di sini. Wal kasru qabla liya wa qabla wawidhan wa wawidham syartun wa fathun qabla alfin yultazam walinu. Nah, jadi kalau ada huruf yang fathah qabla alfin yultazam walinu min haliya wa wawun sukina, yang ini nih ya, yang 41 walinu min haliya wa wawun sukina. Dan hukum lin itu apabila ada huruf ya sukun dan waw sukun yang dia didahului oleh huruf fathah. Kita lihat di sini. Contohnya ada waw sukun sebelumnya hurufnya fathah. Yaumiddin. Itu tidak boleh terputus seperti ini. Yaumiddin. Nah, dan lin juga bisa berubah menjadi mad panjang. Panjangnya boleh sampai tul atau sampai 6 harokat. 2, 4 sampai 6. Quraish atau 4 harokat saja. Quraish. Tawasud ya. Nah, ini dibaca dengan lin, itu maknanya alin, itu maknanya lembut atau bisa diartikan lentur ya. Jadi tidak terputus. Yaumiddin. Quraish. Apalagi? Saufa. Kaifa. Lau kanu. Lauka. Nah, ada perjalanan suara dari huruf waw dan ya sukunnya. Nah, dia jika waqaf maka masuk ke mad adid li sukun atau disebut dengan madlin ya. Yaumiddin Quraish. Nah, ini disebut dengan lin. Apabila ada fathah yang setelahnya waw sukun atau ya sukun. Lanjut, ahkamul mad. Nah, ini nanti yang mad far'inya di bab setelahnya ya. Ada khusus dia yang mad far'i yang aqsamul maddil lazim. Nah, ini kita masuk ke ahkamul mad. Lil maddi ahkamun salasatun tadum. Bagi hukum mad ada 3 hukum ya. Bagi mad ada 3 hukum, afwan. Bagi mad ada 3 hukum, wahyal wujubu wal jawaz wal luzum, yaitu mad wajib, mad jaiz dan mad lazim. Fawajibun in jaa hamzun ba'da mad fi kalimatin wa dha bi muttasil yu'ad wa jaizun maddun wa qasrun in fusil kullum bi kalimatin wa hadzal munfasil wa mithlu za in arada as-sukun waqfan ka ta'lamuna nasta'inu aw quddima al-hamzu 'ala al-maddi wa dha badal ka amanu wa imanan khudha
walazimun inis sukunu ussila waslan wa waqfan ba'da maddin tuwila. Nah, kita bisa lihat langsung ke tabelnya. Hukum mad ada 3. Ya, hukum mad far'i ini ya. Ini sudah masuk ke mad far'i. Jadi yang tadi mad lazim, ini mad far'inya. Mad far'i ini ada 3 bagian besar sebelum dipecah-pecah nanti. 3 bagian besar, yang pertama yang wujub atau wajib, mad wajib. Kemudian jawaz yang jaiz. Luzum yang lazim. Wujub itu wajib sebagaimana bahasa Indonesia. Jawaz atau jaiz itu boleh artinya. Luzum itu lazim atau harus. Lazim itu juga bahasa Indonesia kan? Sudah diserap. Lazim, hal yang lazim, hal yang harus. Mad wajib muttasil atau wujub muttasil. Nah, hukum yang pertama yang disebut di sini, fawajibun in jaa hamzun ba'da mad fi kalimatin wa dza bi muttasil yu'ad. Hukum mad wajib in jaa, jika datang hamzun ba'da mad, jika datang mad setelah huruf, jika datang hamzah setelah huruf mad pada satu kata, maka dia dibaca dengan mad wajib. Kadarnya 4 atau 5 harokat. Bagaimana cara kita tahu itu satu kata atau tidak? Dari bahasa Arab. Maka kita harus belajar bahasa Arab. Tapi ada ciri-cirinya yang bisa saya berikan. Nah, kita bisa lihat tadi ya. Rumusnya di sini apabila ada mad asli. Nah, kita harus ingat dulu rumus mad asli yang tadi ya. Fathah setelahnya alif, dhamma setelahnya waw sukun, kasroh setelahnya ya sukun. Ya, berarti rumus dasarnya itu. Apabila ada fathah setelahnya alif, dhamma setelahnya waw sukun, kasroh setelahnya ya sukun, bertemu dengan hamzah dalam satu kata, maka dia harus dibaca panjang 4 atau 5 harokat dan namanya adalah mad wajib muttasil. Contohnya kita bisa lihat di sini, ini adalah lam fathah setelahnya alif. Mana alifnya Ustaz? Ini alifnya yang kecil, ini alif mad. Ini harusnya tadinya itu bentuknya asli. Nah, di mahzub diganti ya, diganti dengan alif mad yang kecil seperti ini. Jadi fathah, lamnya fathah, setelahnya ada alif, mad asli kan, bertemu dengan hamzah. Nah, hamzahnya karena di sini disambung, bentuknya seperti ini nih, tidak nempel di alif ya. Ulaik, ulaika, boleh 4 atau 5 harokat. Ini adalah satu kata. Ulaika artinya adalah itu, itulah. Ya, ulaika artinya itulah mereka, mereka itulah. Ya, di sini satu kata maknanya ya. Jadi kita harus paham dulu artinya. Kalau nggak paham, kita bisa lihat ciri-cirinya. Kalau di cetakan Indonesia ada bendera panjang di atasnya, ada seperti alis ya, memanjang, lebih tebal kalau yang mad wajib. Kalau mad asli, kalau mad jaiz lebih tipis. Tapi kalau cetakan Madinah tinggal dilihat saja hamzahnya, cari yang kecil seperti ini nih. Atau yang bentuknya asli seperti ini. Jangan yang nempel di alif. Walaupun nanti ada case yang ada keadaan yang dia nempel di alif. Itu kalau bertemu dengan setelahnya itu mad jaiz bertemu dengan mad badal. Cetakan Madinah tapi ya. Nah, kita lihat dulu di sini ada mad asli lam fathah setelahnya alif. Nah, tapi ini alifnya langsung di ke atasin sini, fathahnya dihilangkan. Setelahnya ada alif. Nah, intinya kan ini mad asli nih. Setelahnya ada hamzah, afwan bukan alif ya, ada hamzah. Dalam satu kata, ulaika itu satu kata. Maka ini dipanjangkan dari jalurnya asyatibiyah itu 4 atau 5. Adapun yang mad jaiz itu apabila ada mad tabi'i bertemu hamzah di lain kata. Ah, ini ciri-cirinya lebih mudah kalau yang mad jaiz. Kita lihat di sini ciri-cirinya, sebetulnya yang mad wajib mudah juga. Tapi ciri-cirinya kalau di sini yang mad jaiz nih, kita bisa lihat ada renggang sedikit, ada space. Karena katanya 2 kata berbeda terpisah. Nah, yang di sini mad tabi'inya mana? Mad tabi'inya ini nih. Mim fathah setelahnya alif. Nih alifnya jelas ya, bukan alif mad yang kecil. Kama, tadinya 2 harokat saja. Karena bertemu dengan hamzah di lain kata. Nah, ini hamzah nih.
Ustadz kok itu ada alif lagi atas? Iya, jadi hamzahnya itu berharokat fathah setelahnya alif. Jadi ini juga ini mad badal nih, bertemu dengan mad badal. Kalau cetakan Madinah hamzahnya seperti ini. Ada dua, mana gitu ya. Tapi di sini dikasih alif mad yang kecil. Kama amana. Maknya panjang 2, 4 sampai 5 ya. Ini boleh 2 sebetulnya untuk torik toyibah. Kita 4 atau 5 ya. Kama amana. Ya, maknya dipanjangkan 4 atau 5 harokat sebagaimana mad wajib. Dan kita lihat ciri-cirinya itu fathah setelahnya alif bertemu dengan hamzah di lain kata. Kalau kita nggak tahu artinya, kama sebagaimana, mana orang-orang yang beriman. Kalau kita nggak tahu artinya, kita lihat saja jaraknya nih. Oh, ada jaraknya. Kemudian ada garis yang seperti alisnya ini lebih tipis. Gitu ya. Dan hamzahnya bentuknya alif, bukan hamzah asli seperti ini. Seperti yang hamzah pada mad wajib. Qalu amanna. Ini pun sama nih. Qalu dhamma setelahnya waw sukun mad tabi'i. Bertemu dengan hamzah di lain kata. Amanna juga sama nih. Ini di lain kata. Pakainya alif mad. Ini tadinya adalah fathah setelahnya alif. Atau hamzah ya, hamzah tadinya itu hamzah fathah. Setelahnya ada alif atau ini mad badal. Nah, ini dibaca dengan 4 atau 5 harokat. Nah, ini ada tambahan di bawahnya ya sebelum kita masuk ke luzum. Jawaz ya, masuk juga hukum yang dikategorikan mad jaiz atau jawaz itu mad badal. Apa itu mad badal? Mad badal itu seperti ini nih ya. Mad badal itu hamzah yang ada dua. Ada dua hamzah berturut-turut. Asalnya, penulisan asalnya itu ada dua hamzah berturut-turut. Tapi di Al-Quran sudah diganti. Apabila ada hamzah yang bertemu dua, maka tidak bisa ditulis menjadi dua hamzah. A'adamu contohnya. A'amanu. Itu pasti hamzah yang kedua langsung diganti dengan huruf mad. Baik itu oleh alif mad atau oleh alif yang jelas. Kalau yang hamzahnya kasroh digantinya dengan ya sukun. Kalau yang dhammah digantinya dengan waw sukun. Contohnya amanu, imana, utu. Nah itu adalah mad badal. Tadinya asalnya itu adalah dua hamzah. Utu, a'adamu, ya, a'amanu, iimanan, dan seperti itu. Asalnya adalah dua hamzah. Tapi hamzah yang kedua diganti dengan huruf mad. Ya. Adapun mad adid lis sukun, itu ciri-cirinya adalah yang pertama kita lihat dulu adanya mad asli dan ditutup oleh huruf yang disukunkan arid. Sukun arid itu sukun yang baru. Contohnya, nah ini saya besarkan dulu ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini nasta'inu tulisannya. Di surah Al-Fatihah ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Nunnya disukunkan, itu namanya sukun arid. Padahal dia punya harokat, sukunnya baru, nggak asli. Nah ini namanya mad arid lis sukun. Boleh 2, 4, sampai 6. Tapi harus konsisten. Misalnya kita surah Al-Fatihah dari awal sampai akhir pakainya 2. Jangan sampai yang ayat pertama 2, ayat kedua 4, ayat ketiga 6. Apa digabung semuanya. Tidak boleh seperti itu. Ta'lamuna. Nah ini kalau diwakafkan nunnya jadi sukun arid, sukun baru. Ta'lamun. Seperti itu. Itu namanya mad arid lis sukun. Adanya mad asli, ini mad aslinya kan. Dhamma setelahnya sukun mad asli. Ditutup dengan satu huruf yang disukunkan arid. Sukunnya baru. Sukunnya tidak asli. Nah ini sudah selesai. Lanjut di mad yang nih. Luzum atau lazim. Ini punya bab tersendiri dia. Aqsamul maddil lazim. Nah ini sebelum penutup nih. Setelah bab ini itu bab penutup.
Aqsamul maddil lazim, aqsamu lazimin ladaihim arba'ah, wa tilka kilmiyun wa harfiyun ma'ah. Kilahuma mukhaffafun musaqqalu, fahadhihi arba'atun tufassalu. Fa in bi kilmatin sukunun ijtama'. Nah, ini sukunun ijtama', dibacanya nun iwad. Sukunun ijtama' ma' harfi maddin fahwa kilmiyun waqa'. أو في ثلاثي الحروف وجدا والمد وسطه فحرفي بدا كلاهما مثقل إن أدغم مخفف كل إذا لم يدغم واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي ثمان انحصر. ثمان انحصر bertemu dengan hamzah wasal dibacanya ثمانين. ثمانين انحصر. يجمعها حروف كم عسل نقص وعين ذو وجهين والطول أخص وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعيا ألف وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر ويجمع الفواتح الأربع عشر صله سحيرا من قطع كذا اشتهر. Macam-macam mad lazim. Mad lazim dibagi menjadi dua bagian besar sebelum saya rinci. Ada mad lazim harfi, ada mad lazim kilmi. Mad lazim harfi dibagi secara rinci dengan dua bagian, musaqqal dan mukhaffaf. Begitupun yang kilmi. Apa itu tadi mad lazim? Mad yang harus dibaca panjang. Ya, bacaan yang harus dibaca panjang itu mad lazim. Dibagi menjadi bentuknya harfi, bentuknya huruf. Ada juga yang bentuknya kilmi. Kita akan bahas yang kilmi dulu ya. Kilmi musaqqal. Kilmi itu artinya kalimat. Kalimat dalam bahasa Indonesia, kalimat diartikan di bahasa Indonesia adalah kata, bukan kalimat kumpulan kata di bahasa Indonesia. Kalimah. Kilmiyun itu asal dari kalimah, kalimatun. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah kata. Nah, contohnya misalnya kalau bahasa Indonesia satu kata itu misalnya budi, budi satu kata. Bahasa Arab misalnya Ahmad, Ahmad satu kata. Itu disebutnya kalimah dalam bahasa Arab. Tapi kalau bentuk kalimat bahasa Indonesia itu kan harus kumpulan kata. Budi pergi ke pasar, itu namanya kalimat. Tapi kalau bahasa Arab itu bukan kalimat, itu adalah jumlah. Nah, jumlah itu adalah susunan dari kalimah dalam bahasa Arab. Jadi kalimah itu kata dalam bahasa Arab artinya. Kalau sudah menjadi kumpulan kata, itu namanya jumlah. Seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini. Kilmi dibagi menjadi dua, musaqqal, mukhaffaf. Begitupun harfi. Musaqqal itu apa? Musaqqal artinya berat. Mukhaffaf artinya ringan. Kenapa disebut dengan berat? Kenapa disebut dengan ringan? Cara bacanya. Cara bacanya yang mukhaffaf itu panjang dan hurufnya cukup berat untuk diucapkan. Karena bertasydid. Kita lihat di sini ya. Rumusnya kilmi musaqqal. Untuk kita mengetahui kilmi musaqqal, kita perhatikan dulu mad asli. Apa tadi mad asli? Fathah setelahnya alif, dhammah setelahnya waw sukun, kasrah setelahnya ya sukun. Kalau ada itu semua, salah satu dari ketiga ciri itu, kita lihat setelahnya ada tidak huruf bertasydid. Huruf sukun afwan, huruf sukun. Tapi nanti penulisannya bertasydid. Kenapa penulisan bertasydid? Karena tasydid itu menyembunyikan huruf sukun. Menyembunyikan dua huruf, yang satu sukun, yang satu berharokat. Nah, kita lihat di sini ada ad-dallin. Di sini fathah setelahnya alif. Ini adalah mad asli. Bertemu dengan sukun. Mana sukunnya Ustaz? Ini yang ada tasydidnya. Jadi ini tadinya itu lamnya ada dua. Lamnya yang pertama sukun, yang kedua bertasydid. Yang kedua kasroh. Sehingga digabung menjadi tasydid. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, ini dibaca 6 harokat. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Nah, kemudian yang lainnya. Atuhajjunni.
Ini hanya panjang masuk ke huruf jim. Huruf jim tidak bisa ditekan lama-lama. Maksudnya ini punya sifat syiddah. Sehingga terkunci seperti terjeda. Sementara huruf nun ada sifat gunnahnya. Ditahan dulu. Junni. Atuhajjunni. Kalau ju tadi panjang. Masuk ke huruf nun, tahan dulu. Yang ini ciri-cirinya haknya fathah setelahnya alif. Mad asli. Bertemu dengan jim, jimnya sukun. Nah, ini tasydid tapi tulisannya kan. Maka ini adalah mad lazim kilmi musaqqal. Ada dua di sini, ada yang ha dan ju. Ini dua-duanya dibaca 6 harokat. Adapun yang mukhaffaf hanya ada 2 tempat saja. Hanya ada 2 tempat pada surah Yunus. Yunus 51 dan 91. Sama bacaan panjangnya 6 harokat. Yang mana yang dibaca panjang 6 harokat? Yang awalnya nih ya. Yang hamzah awal ini ya. Al-ana. Yang ini 2 harokat. Al-ana. Kalau ini hanya ada 2 tempat. Yunus 51, 91. Kalau yang ini yang mad lazim kilmi mustaqol cukup banyak. Ini salah satunya surah Al-Fatihah. Ini di surah Al-An'am. Di surah di surah Al-Haqqah ada. Kemudian Al-Fajr juga ada. Kemudian An-Nazi'at ada, Abasa ada. Yaitu kilmi musaqqal. Yang mukhaffaf hanya 2 aja. Kita lanjut yang harfi, musaqqal dan mukhaffaf. Nah, adapun yang harfi secara bahasa artinya huruf. Jadi bentuknya itu adalah huruf seperti ini nih. Disebut dengan huruf muqatta'ah pada fawatihus suwar. Apa itu fawatihus suwar? Pembuka dari sebuah surat. Ya. Contohnya di sini saya berikan contoh shad ya. Shad atau alif lam mim. Alif lam mim. Nah, ini semua dibaca dengan nama huruf aslinya. Contohnya di sini harfi musaqqal ada 8 huruf. Ada kaf, mim, ain, sin, lam, nun, qaf, shad. Nah, ini adalah huruf muqatta'ah, huruf yang terputus. 8 huruf ini, huruf kaf, huruf mim, dan seterusnya, ini harus dibaca 6 harokat. Kecuali huruf ain. Boleh dibaca 4 atau 6 harokat. Nah, wa ainu zu wajhain. Tadi kata Imam Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Wa ainu zu wajhain. Ain punya 2 wajah. Punya 2 cara maksudnya. Yaitu dengan membaca 4 harokat atau dengan membaca 6 harokat. Contohnya kaf ha ya ain sad. Seperti itu. Ya. Jadi yang 8 huruf ini dibacanya 6 harokat. Kecuali ain boleh 4 atau 6 harokat. Dan posisinya berada di awal surah. Karena huruf-huruf muqatta'ah. Ya, kemudian harfi mukhaffaf. Bacaan mad lazim harfi yang dibaca ringan. Kenapa dibaca ringan? Karena panjangnya hanya 2 harokat. Kalau yang ini kan 6 harokat nih. Sod. Kemudian nun. Dan sebagainya. Itu dibaca 6 harokat. Nah, kemudian kenapa Ustadz kok ada kol-kolahnya? Sod. Karena nama aslinya sodun. Tapi disukunkan. Sodun, tanwinnya disukunkan. Dalnya disukunkan menjadi sode. Nah, tetap berlaku hukum tajwid. Sama seperti kaf haya ain sod. Ain itu dipanjangkan 6 harokat masuk ke sodnya itu ikhfa. Ain sod. Ain. Ikhfanya tebal karena bertemu sod. Ya, kemudian yang harfi mukhaffaf yang ringan tadi 2 harokat ya. Jadi 5 huruf ini hayatoharo, hayyin tohirin tadi ya. Yang alif tidak dibaca panjang ya. Yang alif itu cukup dibaca alif gitu saja. Contoh alif lam mim tidak boleh alif lam mim tidak. Nah, ini yang 5 huruf ini dibacanya 2 harokat saja. Toha
Yasin. Ya-nya 2 harokat, sinnya 6 harokat. Apalagi dan seterusnya. Nah, ini mad lazim. Alhamdulillah nih. Kita sudah selesai di pembahasannya. Kita lanjut di penutup. Nah, ini kembali ke atas. Nah, khotimah. Kita baca dulu. Al-khotimah. وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي أبياته ند بدا لذنها تاريخها بشرى لمن يتقنها ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمد والآل والصحب وكل تابع وكل قارئ وكل سامع. Al-Khatimah, penutup. Husnul Khatimah, penutup yang baik. Nah, ini Husnul Khatimah juga nih kita. Yang sampai akhir berarti Husnul Khatimah. Karena sampai selesai menutup dengan baik. Yang ada uzur nggak apa-apa ya. Tapi kalau yang sudah daftar nggak ada uzur malah nggak ikut, ya nggak sampai khotimah jadinya. Al-Khatimah wa tamma dzan nazmu, telah sempurna, telah lengkaplah dzan nazmu, nazam ini bihamdillah, atas apa namanya, dengan segala puji bagi Allah, dengan karunia Allah, dengan puji-pujian kepada Allah. Nah, beliau membuka dengan pujian kepada Allah, beliau menutup juga dengan pujian kepada Allah. Ala tamamihi bila tanahi, atas kesempurnaannya yang tiada terhingga, yang tidak habis-habisnya. Ya, jadi beliau memuji kepada Allah yang memiliki kesempurnaan, yang memiliki pujian yang tidak terhingga, yang tidak akan pernah habis pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Abiyatuhu nadun badali dzinnuha. Bait ini, baitnya ini nadun badali dzinnuha, seperti tumbuhan yang harum semerbak lidzinnuha, bagi orang-orang yang berakal. Nah, tapi di sini menyimpan apa namanya, hisabul jumal, rumus angka yang menunjukkan bahwa jumlah dari nazom ini ada 61 bait. Nadun bada, nunnya ini kita lihat di hisabul jumal ya. Kita langsung sini aja deh. Nah, nadun bada tuh, nunnya 50, dalnya 40, baknya 2, dalnya 4, alifnya 1, total 61 bait. Jadi nadun bada itu isyarat untuk jumlah dari baitnya ada 61 bait. Ya. Lidzinnuha, bagi orang yang memiliki akal. Tarikhuha busyra liman yutskinuha. Tarikhuha, tahun atau tanggalnya penulisan kitab ini selesai. Busyra liman yutskinuha, kabar gembira bagi orang yang bisa memutkinkannya, bisa menguasainya, bisa memahaminya. Ya, busyra liman yutskinuha itu menyimpan isyarat tahun dari selesainya penulisan ini. Ba 2, shin 300, ro 200. Jadi dalam bahasa Arab itu huruf punya poin, punya nilai. Nah, ini alif bengkok ya, ya-nya 10. Ini dimasukinnya ke ya nih yang alif bengkok ini ya. 5 yutqinuha, liman, lamnya 30, mimnya 40, nunnya 50 dan seterusnya. Di total ini ada 1198. Ini mengisyaratkan tahun Hijriah dari selesainya nazom ini. Summa salatu wassalamu abada. Kemudian salawat dan salam senantiasa kepada Nabi Muhammad SAW. Ala khitamil anbiya, kepada khitamil anbiya, penutup para nabi, Ahmad, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wal ali, dan keluarganya, was sahbi, dan sahabat-sahabatnya, para sahabat, wa kulli tabi'in, dan semua yang mengikuti Nabi, mengikuti sunnah Nabi, wa kulli qari'in, dan juga semua para pembaca Quran atau para pengajar Quran, wa kulli sami'i, atau bahkan yang tidak bisa baca Quran tapi dia senang mendengar. Beliau doakan agar mendapatkan salawat, keselamatan. Nah, barakallahu fikum, ini khotimah tammat bihamdillah rabbi zidni ilma. Semoga Allah tambahkan untuk kita ilmu. Nah, barakallahu fikum. Saya kembalikan ke Ustaz Aziz untuk membuka sesi tanya jawab, atau jika ada yang ingin praktek
Boleh ya. Baik, jazakumullah khairan pada Ustadz Zuhair Abu Az-Zubair hafizahullahu taala yang telah menyampaikan materi di sesi yang kedua ini. Dan insya Allah masih ada waktu ya bagi peserta yang ingin bertanya, boleh secara langsung atau ditulis di kolom obrolan ya. Dan nanti jika masih ada waktu atau kesempatan, kita persilahkan kepada peserta yang mungkin ingin membacakan ya satu surat yang akan nanti dikoreksi langsung oleh beliau hafizahullah taala. Silakan kalau ada yang mau bertanya, kalau langsung bisa membuka mikrofonnya untuk bertanya kepada beliau. Silakan. Kalau di mikrofon malu mungkin di kolom chat juga bisa Ustaz. Khawatirnya ada yang malu untuk bertanya lewat mikrofon. Boleh di kolom chat ya. Ya, silakan. Bisa memanfaatkan obrolan ya. Di kolom obrolan, kolom chat, bisa diketik pertanyaannya. Atau misalkan mau baca surah Al-Fatihah, nanti insya Allah beliau akan koreksi. Atau surat-surat pendek yang lain. Bagi yang ikhwan dan akhwat, dia bebas ya. Dua-duanya boleh. Nah, izin bertanya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga semua dalam Ya, silakan silakan. Ya. Ustadz, izin ya. Ini tadi bunyi ikhfa ada 3, Ustadz. Bunyi pertengahan, bunyi lantang, dan apa tadi? Apa? Lantang ya Ustadz ya? Ustadz. Bunyi pertengahan, lantang, dan Pertengahan, condong lantang. ke huruf setelahnya, dan Lan- lantang. Iya. Nah, ini tadi anak kurang jelas yang bunyi pertengahan, Ustadz. Mohon di ini, Ustadz, apa Diulang. diulang lagi, Ustadz. Afwan ya, Nah, Ustadz. tidak apa-apa. Apa Ustazah? Ini Jazakallahu Ustazah khairan. dari mana asalnya ini? Apa dan saat ini mengajar atau gimana? Dari Bekasi, Ustadz. Aktif mengajar berarti ya? Nah, baru belajar, Ustadz. Oh, nah, Belajar. khawatirnya Baru takutnya belajar ada yang nanya Al-Fatihah. gitu ya. Itu apa seperti apa gitu ya. Hmm. Tapi nanti bisa jadi bahan untuk mengajarkan. Nah, tadi sedikit kita ulang yang ikhfa hakiki dibagi menjadi 3 jenis suara. Ini pembagian ini berdasarkan observasi yang saya amati dari ciri bacaan guru-guru saya untuk bunyi-bunyi tertentu pada huruf. Jadi tidak semua huruf disamaratakan bunyinya. Nah, kemudian saya kelompokkan menjadi 3 bunyi. Ya, bunyi yang pertama saya definisikan sebagai bunyi yang pertengahan. Apabila bertemu dengan ta, dal, zai, sin. Ya, contohnya anta, anta. Pertengahan itu apa? Antara lantang dengan en. Nah, tidak terlalu an, tidak juga terlalu lantang, tapi anta. Nah, seperti itu saja. Coba boleh dipraktekkan. Anta. Anta, Boleh diulang? anta. Nah, kemudian ini koreksi tambahan ya untuk huruf ta. Huruf ta betul punya sifat hams, tapi ketika dia berharokat dia tidak boleh berlebihan sifat hamsnya. Seperti tadi, anta, Hmm. ta. Nah, itu disinggung oleh Ibnu Jazari dalam muqaddimahnya. Insya Allah mungkin menjelang Ramadan semoga ada kesempatan kita bisa bahas muqaddimah Az-Zariyah. Boleh ulang, Ustadz. Nah, silakan. Anta. Anta. Nah, seperti itu ya. Contohnya bertemu dengan dal.
andada atau yang lainnya. Min dunillah, bukan mingdu. Kalau ming kan lantang sekali itu lepas. Lantang itu maksudnya pelong banget dia bacanya. Ming, bukan juga min. Condong ke huruf nun kalau min. Nah, min dunillah. Nah, silakan. Min dunillah. Nah, seperti itu ya. Jadi bunyinya pertengahan itu tidak terlalu lepas, tidak juga terlalu menekan di nun atau tanwinnya. Nah, seperti itu saja. Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu Wa fiik. jazakillah Assalamualaikum khairan. warahmatullahi wabarakatuh. Fik barakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Masya selanjutnya. Allah, khairan, Ustaz. Di sini ada pertanyaan Ustaz melalui kolom obrolan. Di sini penanya bertanya atas nama Narsi atau Nursi ini ya. Afwan Ustaz, mohon penjelasan idgham kabir tadi diulang. Kemudian kalau Nah, dua huruf semua berharokat, bagaimana bacaan idghamnya? Nah, silakan Ustaz. nah, tadi dijelaskan ya. Kalau ada dua huruf yang berharokat itu disebutnya kabir. Apa mutamasilain kabir, mutaqaribain kabir atau mutajanisain kabir. Tapi tidak dikatakan idgham karena tidak dileburkan, justru dijelaskan. Nah, contoh waliyallah waliyya. Nah, itu dua huruf yang sama, berharokat. Walaupun harokatnya yang satu kasroh, yang satu fathah. Waliyya, waliyallah. Nah, jadi dia ada dua huruf yang sama, berharokat, tidak dileburkan, tidak dimasukkan ke huruf yang kedua. Waliyallah, tidak. Tapi dijelaskan harokatnya. Nah, makanya kalau untuk alif idgham mutamasilain, mutaqaribain dan mutajanisain itu kita hanya fokus di yang sogirnya saja. Kenapa? Karena kalau yang kabir insya Allah semuanya sudah pasti akan membaca sesuai dengan penulisannya. Ya, jadi tidak perlu diidghamkan ke huruf setelahnya. Ya, jadi yang kabir itu istilahnya mutamasilain kabir, mutaqaribain kabir, mutajanisain kabir tanpa ditambahkan idgham. Tanpa ditambahkan istilah idgham kabir gitu ya. Karena kalau kabir tidak ada dileburkan. Kalau shogir baru dileburkan. Yang pertama dengan yang kedua. Karena yang pertamanya sukun, yang keduanya berharokat. Seperti itu. Bisa dipahami? Atau masih bingung? Nah ya, jadi tidak diidghamkan ya. Dibaca sesuai dengan penulisannya saja. Nah, apakah nanti akan ada kelas praktek? Nah, karena ini daurah, kita bahas manzumah satu buku ya dalam satu waktu. Jadi kita fokusnya semua di sini mustami dan boleh bertanya. Kalau mau memberikan contoh bacaan boleh di sesi ini nih. Ya, Ummu Zidan boleh di sesi ini kalau ingin memberikan contoh bacaan untuk dikoreksi boleh. Nah, tapi untuk kelas praktek itu saat ini belum ada ya Ustadz Aziz. Nah, mungkin di Ustadz Aziz yang Umahat ada. Kalau tidak salah ada ya Ustadz Aziz. Nah, itu Iya, bisa menghubungi banget. bisa Nanti menghubungi kan pihak saya admin. di grup ya, bagi peserta. Nanti insya Allah akan kita umumkan untuk kelas intensifnya ya, seperti itu. Nah, Insyaallah. sementara untuk waktu saat ini, mungkin kalau ingin membaca atau mungkin mau membaca manzumahnya, mungkin sebagian sudah ada yang hafal Ustadz, gitu ya. Mungkin ada yang mau praktek, maka kita persilahkan manzumahnya untuk dibacakan. Mungkin ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan seterusnya. Baik, ini Ustadz ada pertanyaan Ustadz. Ini kembali ke ini akhwat ya, Narsi atas nama Narsi ya. Kalau bait Au au harrikal harfil harfani. harfan.
Hurrikal Nah, harfan. itu Ya. ya bait tentang idgham bait tentang bab idgham. Nah, di bawah tadi kan sudah dijelaskan idgham mutamatsilain, mutaqaribain, mutajanisain. Nah, itu yang shagirnya, tapi untuk yang kabirnya disebutkan di situ. Au hurrikal harfani fi kullin fakul kullun kabirun. Nah, jadi kalau ada dua huruf yang dia berharokat, maka semuanya itu disebut dengan kabir. Nah, kabir di sini tapi tidak diidghamkan, ya. Jadi keliru kalau dinamai dengan idgham mutamatsilain kabir. Sebutnya saja mutamatsilain kabir, mutajanisain kabir, mutaqaribain kabir. Karena tidak ada yang diidghamkan, tidak ada yang dileburkan. Idgham itu artinya apa? Idkhalus syai' ala syai'. Di sebagian definisi tajwid, ya. Jadi di sana tidak ada peleburan, harus dijelaskan justru. Ya. Ya. Contohnya inna rabbaka kana ghafura misalnya. Rabbaka ka, ada dua huruf kaf bertemu. Ini yang mislain semua yang saya contohkan, ya. Dan seterusnya. Nah, ya, jadi tadi bait itu untuk menjelaskan bahwa kalau ada dua huruf berharokat maka tidak diidghamkan tapi disebut dengan mutamatsilin kabir, mutajanisan kabir atau mutaqaribain kabir sehingga dijelaskan bacanya. Nah, jazakumullah khair. Maksudnya nanti apakah ada kelas praktek? Ini melanjutkan yang Ummu Zidan. Iya, kelas praktek untuk di daurah ini tidak ada Ummu Zidan, tapi akan difasilitasi dari Atibian online course kalau misalnya ingin lanjut ke intensif, ya. Nah, atau saya juga ada kelas untuk guru-guru ngaji, ya. Nanti bisa bisa dicari infonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin bertanya bagaimana cara menentukan lam asliyah atau lam tambahan? Lam asli dan lam tambahan. Saya sendiri belum paham nih Ustazah. Contohnya seperti apa? Bagaimana cara menentukan lam asliyah atau lam tambahan? Oh, nah. Nah, ini bukan lam tambahan, ya. Karena memang sudah ada di sananya lam itu. Sudah menjadi satu kesatuan dengan kata kerja tersebut. Contohnya, tadi saya menggunakan kul. Kul itu sudah menjadi kesatuan asli dia. Lamnya itu asli, tapi bentuknya lam fi'il. Kul itu adalah bentuk lam fi'il dari fi'il amr. Jadi bukan lam tambahan. Nah, adapun tadi yang alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah, itu lamnya ada yang dibaca, ada yang tidak. Dan dua-duanya sama asli, tertulis. Hanya saja yang satu dibaca, yang satu tidak. Ya, jadi kalau dikatakan itu menentukan lam tambah asli atau tambahan, itu kita untuk bisa mengetahuinya adalah mempelajari kaidah bahasa Arab, terutama bentuk-bentuk fi'il, bentuk fi'il madhi, bentuk fi'il mudhari, bentuk fi'il amr. Ya, sehingga kita bisa tahu nih, oh ini adalah lam fi'il. Ya, mungkin Ustazah bisa artikannya seperti ini. Kita cukup membedakan mana lam pada lam fi'il, mana lam pada isim. Kalau lam pada isim kan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Kalau lam pada fi'il tadi ada pada madhi, mudhari dan amr. Cukup kompleks dan posisinya bisa di awal, di tengah atau di akhir. Seperti itu, Ustazah. Jadi untuk lam fi'il mengenalnya, membedakannya salah satunya adalah dengan kita mengenali bahasa Arab dari sisi bentuk kata kerja itu. Ya, seperti itu. Kira-kira nyambung gak nih jawaban saya? Ya, harusnya maksudnya seperti itu, ya. Jadi karena tidak ada lam tambahan itu. Tanda pada mushafnya
Ada tidak tanda pada mushafnya ada? Nah, ini sudah tertulis saja nih. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh di alif lam, lam fiilnya. Ai, terlewat. Jadi dia tidak dikasih tanda khusus ya. Ini lam fiil, ini apa namanya lam syamsiah atau qamariyah. Kita bisa identifikasikan dengan caranya ya mengenali dulu bentuk isim yang mana, bentuk fiil yang mana. Nah, kita bisa lihat di sini. Nanti di Al-Qur'an pun ini tidak ada tandanya nih. Ini adalah kecuali ada Quran terbaru ya yang memberikan contoh warna, ini dikasih warna nih lamnya. Terus dikasih keterangan lam fiil. Ya, dibaca jelas, tidak memantul, tidak terputus, dan tidak ditekan lama-lama. Misalnya seperti itu, ada Quran terbaru seperti itu. Ya mungkin ada, tapi secara mushaf asli tidak ada saja. Tidak ada perbedaan antara alif lam qamariyah, syamsiah, dan lam fiil secara penulisannya. Ini semua polosan kayak gini. Walaupun ada di sebagian Quran Indonesia saya lihat yang alif lam syamsiah, alif lamnya diabu-abukan warnanya. Jadi orang tidak menganggap ini ada. Jadi langsung ke sini bacanya. Nah, seperti itu saja. Nah, wajazakillah khairah. Ada pertanyaan lagi? Atau ada yang ingin setorkan bacaan Tufatul Atfal yang sudah pernah hafal? Ada Tapi Ustadz, ada. izin Tafadholi. bertanya. Izin Nah, bertanya, Ustadz. silakan Ummu Sultan. Sebentar, Ustadz. Minta tolong diulang, Ustadz, yang pengertian dari yang pertama, poin pertama itu tadi, yaqulu roji, nah dan seterusnya, itu bisa diulang nggak, Ustadz? Tadi Ana nggak sempat catat. Syukron. Berarti pembukaan ya? Ya, Mukadimah ya? ya, Ustadz. Nah, yaqulu ini adalah bentuk fiil mudhari. Fiil mudhari itu menggambarkan sesuatu yang sedang dilakukan atau senantiasa dilakukan. Nah, beliau kan sudah wafat nih. Atau beliau menulis ini kan sudah berlalu. Harusnya kan pakainya fiil madhi. Qala roji gitu kan. Telah berkata orang yang mengharapkan rahmatil ghafari, rahmat Allah yang maha pengampun. Nah, tapi beliau menggunakan yaqulu agar menunjukkan bahwa senantiasa beliau itu mengharapkan rahmat Allah. Jadi tidak pernah berlalu beliau mengharapkan itu, tidak pernah selesai, tapi senantiasa istimror, terus menerus. Jadi beliau menggunakan yaqulu nih. Yaqulu roji, berkata orang ya. Jadi dia tidak mengatakan aqulu, tidak mengatakan saya senantiasa berkata atau senantiasa berharap gitu ya. Tapi beliau mengatakan dengan kata orang ketiga, yaqulu. Ya, berkata seseorang roji yang mengharapkan rahmatil ghafuri. Sebagian ada yang pakainya rahmatal. Rahmatal ghafuri atau rahmatil ghafuri sama saja. Yaqulu roji rahmatal ghafuri atau rahmatil ghafuri. Berkata orang yang roji mengharapkan rahmah. Rahmat Allah. Al-ghafur yang maha pengampun. Dauman senantiasa. Ya, terus menerus. Nah ini sebagai penguat dari fi'il mudhari'nya tuh ya. Sulaiman huwal Jamzuri. Siapa yang mengatakan seperti ini? Ini Syekh Sulaiman. Beliau nggak mengatakan saya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Tidak. Beliau mengatakan namanya langsung Sulaiman huwal Jamzuri. Dialah orang Jamzur. Nah, dia juga masih menggunakan orang ketiga. Padahal beliau yang sedang mengisahkan dirinya sendiri. Alhamdulillahi musallian ala. Segala puji bagi Allah dan juga salawat kepada ala Muhammadin. Kepada Muhammad, keluarganya, wa mentala dan orang-orang yang mengikuti beliau. Dan mengikuti Nabi Muhammad. Wa ba'du. Nah, sebagaimana setiap pembukaan, setiap pidato biasanya dibuka dengan mukadimah dan ditutup dengan wa ba'd. Amma ba'd. Summa amma ba'd. Nah, wa ba'du maksudnya adalah demikian. Atau setelah itu ada sesuatu yang ingin disampaikan. Hadzan nazmu lil muridi. Nazam ini. Manzumah ini. Nazam itu
syair-syair yang tadi yang kita baca ya. Yang ini yang kita baca. Afwan. Kalau matan sebetulnya lebih tepatnya kepada hadis gitu ya. Yang tidak ada tartib secara secara ini kan ada tartibnya nih. Seperti berrima gitu ya. Ada rimanya. Yang ala, tala. Nah, kalau matan itu seharusnya tidak ada. Nah, ini lebih tepatnya adalah nazom, manzumah. Nah, syair-syair ilmiah. Jadi syair bentuknya itu ya. Wa ba'du hadzal nazmu, dan setelah itu nazom ini lil muridi bagi orang-orang diperuntukkan, ditulis bagi orang-orang yang ingin mengetahui. Lil murid itu orang-orang yang ingin artinya. Yang ingin apa? Ingin mengetahui, ingin mempelajari finnuni hukum-hukum pada nun sukun, wa tanwin dan juga tanwin, wal mudud dan juga hukum-hukum mad. Samaituhu, aku namai buku ini atau karya ini dengan bituhfatil atfal, dengan hadiah untuk anak-anak, atau dalam arti lain untuk pemula. An Syaikhina al-Mihi atau Maihi, dari guru kami yang Syekh al-Mihi tadi, Muhammad Ali al-Mihi. Dzil kamali, yang memiliki kesempurnaan ilmu, yang memiliki kompetensi ilmu yang kokoh di bidang Al-Quran terutama yang beliau sampaikan ini. Arju bihi an yanfa'atullah, aku berharap agar karya ini, penulisan ini bermanfaat bagi para penuntut ilmu. Wal ajra wal qabul, mendapatkan pahala, penerimaan dan juga balasannya, wassawaba. Seperti itu, Ummu Sultan. Ada yang ingin ditambahkan lagi? Apa jelas, Ummu Sultan? Sudah jelas? Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Pada para peserta, apa ada yang ingin ditanyakan kembali ya, atau mau membacakan, masih ada kesempatan. Atau kalau tidak ada, maka ada yang mau bertanya, silahkan. Silakan yang ada bertanya lagi. Baik, sepertinya ada yang mau masuk ya ini Ustaz. Cuman sinyal sepertinya ya. Ada yang open mic ya, Ustaz. Nah, Iya, ada yang open mic ini. Ibu Rusmiati ingin bertanya atau membaca? Baik, kalau tidak ada, mungkin ini gangguan sinyal mungkin Ustaz. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan dan untuk membaca, maka kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita, dan insya Allah rekamannya akan kita share di grup ya, untuk yang sesi pertama dan sesi kedua insya Allah. Dan sebagaimana tadi sudah diumumkan ya, jadi untuk daurah ini insya Allah rutin kita laksanakan, dan paling dekat itu nanti sebelum Ramadan ya. Ya, kisaran bulan Februari atau akhir Januari ya, insya Allah. Dan nanti kita akan diskusikan kembali kepada Ustadz untuk menggunakan kitab apa. Adapun untuk yang kelas intensif yang ada di Atibian, juga insya Allah bagi para umahat ya, nanti akan diumumkan kembali ya. Baik, ini dari Ummu Sultan menulis di sini Ustadz. Beliau mengatakan sempat terputus tadi, dan alhamdulillah Ustadz sudah menjawab pertanyaan beliau. Baik, mungkin ada kalimat ikhtitam dari Ustadz untuk para peserta. oh nah Ustadz, iya tadi belum ditutup kita ya dengan kafaratul majlis juga. Nah,
tadi Sultan terputus ya. Nanti kalau misalnya terputusnya dari suara saya, boleh dicek di rekaman ya. Insya Allah terekam. Nah, ya terutama di sini bagi para penuntut ilmu Al-Quran, para pengajar terutama, ketika kita menyampaikan sesuatu harus ada landasannya. Nah, di antara landasan ilmu tajwid itu kita merujuk kepada matan-matan ilmiah, ada dasar-dasarnya. Ketika ada murid yang bertanya belum kita ketahui dasarnya, maka tidak mengapa kita menyampaikan. Harus berani mengucapkan saya tidak tahu, saya akan cari tahu, nanti akan diberitahu apabila saya sudah tahu gitu ya. Jadi tidak perlu malu-malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Ya, terutama kepada anak-anak TPA misalnya ya, atau murid-murid yang sudah lanjut bahkan usianya, sampaikan saja kalau perkara itu tidak diketahui. Nah, semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk mengemban ilmu Al-Quran, menyampaikannya, menyebarkannya, mengajarkannya kepada umat Islam insya Allah. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan kepada Ustadz Aziz. Ya, jazakumullah khairan Ustaz. Baik, karena tadi sudah ditutup ya oleh beliau hafizahullah taala, maka dengan demikian berakhir ya acara kita, kegiatan kita pada hari ini, yaitu daurah tajwid online sehari. Mudah-mudahan ilmu yang telah beliau sampaikan bisa kita pahami, bisa kita amalkan, dan kita ajarkan kembali. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga beliau, keluarga beliau, ya, memberkahi ilmu beliau, dan juga kepada para peserta juga, ya, kita doakan agar istiqomah dalam menuntut ilmu, khususnya yang terkait dengan Al-Quran. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu Jazakallah fiik. khairan, Ustaz.